Hai, Assalamualaikum. Kadang kita merasa dunia benar-benar diam waktu semuanya runtuh. Usaha yang dibangun bertahun-tahun habis dalam hitungan minggu. Modal lenyap, utang menumpuk, dan rasa malu makin berat karena omongan orang sekitar. Hari ini aku ingin cerita tentang seseorang yang mengatakan dirinya bangkrut dan gak tahu harus mulai dari mana lagi. Dan mungkin kamu yang sedang mendengarkan ini juga pernah atau sedang mengalami hal serupa. Kalau iya, dengarkan sampai akhir. Bangkrut bukan cuma soal uang habis, tapi harga diri juga ikut remuk. Kepercayaan diri yang hilang dan rasa takut yang menempel setiap kali berpikir untuk mulai lagi. Orang yang curhat ini dulunya punya bisnis makanan kecil-kecilan. Orderan sempat ramai, bahkan sempat membuka cabang. Tapi waktu pandemi datang, dia nggak bisa bertahan. Sekarang dia kembali dari nol. Dan semangatnya hampir mati. Lalu aku cerita tentang orang-orang yang pernah gagal. Jauh lebih besar dari dia. Contohnya Thomas Edison. Ia gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Tapi dia bilang bahwa dia tidak gagal. Dia hanya menemukan 999 kali cara yang tidak berhasil. Lalu contohnya seorang Walt Disney pernah dipecat karena dianggap kurang imajinatif. Usahanya bangkrut, bahkan Disneyland hampir tidak pernah berdiri kalau dia menyerah saat itu. Atau Kolonel Sanders, seorang pendiri KFC, ditolak lebih dari 1000 kali saat menawarkan resep ayam. Umurnya 65 tahun waktu dia mulai dari nol. Pakai uang pensiun. Kenapa aku cerita ini? Bukan karena penghiburan, tapi karena mereka semua tetap gagal walau punya ide bagus. Jadi wajar kalau kamu juga pernah jatuh. Tapi tidak semua orang memilih bangkit. Berhenti untuk menyalahkan diri sendiri. Kalau usahamu bangkrut, bukan berarti kamu bodoh. Bisa jadi, kamu hanya butuh memperbaiki cara, bukan menyerah pada mimpimu. Coba tanyakan kepada dirimu sendiri, apa yang membuat bisnismu itu gagal? Apa pelajaran yang bisa diambil dari bisnismu yang gagal itu? Dan kalau kamu mau memulai lagi, apa yang bisa kamu perbaiki? Apa yang bisa dibuat lebih efisien? Kalau jawabannya sudah ada, maka kamu bukan dari nol lagi. Kamu sudah punya pondasi. Tinggal bangun ulang dengan pola yang baru. Dan satu hal, banyak orang sukses bukan karena pintar, tapi karena mereka gak berhenti mencoba. Bangkrut memang menyakitkan, tapi itu bukan akhir dari semuanya. Mungkin justru dari situlah kamu belajar cara baru untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Gagal bukanlah sebuah musuh. Diam dan menyerah itu yang harus dihindari. Kalau kamu pernah atau sedang mengalami ini, aku dengarkan kamu. Aku paham gimana perihnya menjadi seorang pengusaha yang gagal. Tapi jangan padamkan cahaya itu terlalu cepat. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan tulis di kolom komentar
Apa pelajaran yang paling besar yang kamu dapat waktu jatuh dulu? Karena dari kisahmu, orang lain juga bisa belajar. Sampai ketemu di cerita curhat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.